Shalom anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi. Nah, siklus ini mengenai menstruasi ini bukan hanya wanita saja loh yang perlu tahu, yang pria ya juga harus tahu juga mengenai menstruasi. Nah, menstruasi itu banyak kan remaja yang sudah mengalami menstruasi tapi tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuhnya itu. Oh ya, supaya lebih mengerti apa yang saya jelaskan mengenai siklus menstruasi ini, sebaiknya kalian sudah menguasai materi sebelumnya, yaitu bagian-bagian organ reproduksi pada wanita ya. Kayak saya anggap kalian sudah mengerti semua organ-organ reproduksi pada wanita, bagian-bagiannya ya. Sekarang kita ke siklus menstruasi. Kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih sebenarnya menstruasi itu? Oke, saya jelaskan ya. Menstruasi itu sebenarnya adalah suatu rangkaian perubahan tubuh pada wanita itu dalam 1 bulan. Dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan jika terjadi kehamilan. Oke. Nah, jadi rangkaian perubahan tubuh yang terjadi dalam sebulan dan itu terjadi pada wanita, tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, setiap wanita itu yang sudah puber, jadi kira-kira umur 14, 15 itu biasanya sudah puber ya untuk saat ini. Setiap bulannya itu akan mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur dari ovum. Nah, pada saat itu juga dibarengi dengan terjadinya diproduksinya hormon pada rahim, ya, yang bekerja pada rahim maksudnya. Nah, pada saat menstruasi itu ditandai dengan apa? Nah, yang pasti ditandai dengan keluarnya darah menstruasi kurang lebih sebanyak 30 sampai 40 ml dalam setiap siklusnya. Oh iya, yang dimaksud dengan siklus menstruasi menghitungnya dari hari pertama siklus menstruasi sebelumnya ke hari pertama siklus menstruasi yang berikutnya. Umumnya ada itu antara 24 sampai 35 hari. Nah, tapi beda-beda setiap wanita dan banyak hal juga yang mempengaruhi siklus menstruasi itu normal, terlalu lambat. Bisa disebabkan karena stres atau juga memang keturunan dan lain sebagainya, atau juga makanan. Nah, untuk siklus menstruasi sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, biasanya dimulai dari fase menstruasi. Itu adalah fase yang pertama, fase menstruasi. Ditandai dengan meluruhnya lapisan membran dari dinding rahim. Jadi dinding rahim itu mempunyai lapisan endomembran ya, itu yang akan mengalami peluruhan karena sel telurnya tidak dibuahi sehingga lepas. Oke. Lalu untuk fase yang keduanya adalah fase praovulasi. Fase praovulasi lalu diikuti dengan ovulasi dan terakhir adalah fase pasca ovulasi yang nantinya akan diikuti lagi dengan fase menstruasi karena ini adalah suatu siklus. Nah, pertama-tama saya akan menceritakan dulu dari praovulasi ya. Jadi persiapan untuk telurnya. Di awal perkembangan folikel telur ini akan dihasilkan suatu hormon yang namanya hormon gonadotropin hormon atau disingkat dengan GnRH. Nah, itu dihasilkan oleh bagian dari otak kita yang dinamakan hipotalamus. Oke, saya akan menunjukkan.
yang namanya hipotalamus. Oke. Nah, ini adalah bagian hipotalamus kita. Hipotalamus akan memproduksi GnRH, gonadotropin hormon, di mana GnRH ini dia akan merangsang hipofisis anterior. Merangsang hipofisis anterior kita untuk menghasilkan hormon yang namanya follicle stimulating hormone. Ya, follicle stimulating hormone ini menyebabkan folikel dari telur itu akan berkembang sehingga menjadi dewasa, dan folikel yang dewasa ini dinamakannya follicle de Graaff. Keunggulannya dari follicle de Graaff ini, dia bisa menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini pengaruhnya untuk mempertebal dinding rahim dan juga untuk pertumbuhan untuk perkembangan ciri sekunder pada wanita, ya, yang menyebabkan wanita itu memiliki suara yang lembut, memiliki buah dada yang lebih besar daripada laki-laki, dan lain sebagainya. Nah, pada saat hormon estrogen itu meningkat dengan kadar yang paling tinggi, itu akan menyebabkan umpan balik negatif terhadap FSH. Ya, tadi FSH meningkat, lalu akan menyebabkan folikel menjadi follicle de Graaff, folikel yang dewasa, dan folikel itu sendiri menghasilkan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen meningkat dan menyebabkan FSH turun. Menurunnya hormon FSH akan menyebabkan GnRH tadi, ya, menyebabkan GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk menstimulasi hipofisis anterior menghasilkan LH. Ya, oke, di sini mengerti. Jadi kalau estrogen meningkat, FSH akan menurun dan digantikan oleh LH, luteinizing hormone. Nah, sekarang fungsi si LH ini apa? Ya, yang pertama, fungsi hormon luteinizing hormone ini adalah membuat sel telur itu dapat berkembang. Ya, yang tadinya oosit primer menjadi oosit sekunder. Lalu setelah matang menjadi oosit sekunder, si luteinizing hormone ini merangsang sel telurnya itu lepas dari folikel. Atau dengan kata lain, LH itu berpengaruh terhadap ovulasi, menyebabkan sel telur lepas dari folikel. Lalu fungsi yang ketiga, tadi sel telur itu kan lepas dari folikel. Nah, folikel yang ditinggalkan oleh sel telur itu menjadi kosong, dia berkembang menjadi korpus luteum. Nah, si LH ini dia akan mempertahankan korpus luteum tersebut. Untuk apa? Korpus luteum itu menghasilkan hormon progesteron. Ya, di mana hormon progesteron ini pengaruhnya adalah untuk persiapan kehamilan, dengan cara mempertebal dinding rahim. Juga selain menghasilkan progesteron, korpus luteum ini juga menghasilkan estrogen, walaupun kadarnya tidak setinggi progesteron. Nah, setelah sel telur itu dilepaskan atau terjadi ovulasi, ada dua pilihan. Nah, jika sel telur tersebut dia bertemu dengan sel sperma lalu terjadi pembuahan, maka maka akan dihasilkan hormon HCG, hormon koriogenik. Nah, hormon koriogenik itu fungsinya apa? Dia akan menggantikan fungsinya LH di dalam mempertahankan korpus luteum. Ya, jadi si HCG ini nantinya fungsinya dia mempertahankan korpus luteum supaya menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen, sehingga dinding rahim tetap tebal
ya, tetap menebal sehingga menjaga keadaan kehamilan. Nah, lalu itu keadaan jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, setelah ovulasi, maka korpus luteum tersebut dia akan berubah menjadi korpus albikan atau disebut badan putih. Kalau tadi korpus luteum kan disebut badan kuning, korpus albikan disebut badan putih karena warnanya putih. Dan korpus albikan ini kemampuannya sangat rendah sekali di dalam menghasilkan progesteron dan estrogen. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah kadar dari progesteron dan estrogen itu anjlok. Ya, progesteron dan estrogen turun sehingga menyebabkan robeknya dinding dalam rahim tersebut beserta jaringan-jaringan yang ada. Dan juga di situ terdapat pembuluh darah sehingga meluruhlah sebagai proses suatu fase yang dinamakan menstruasi. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Jika setelah ovulasi terjadi pembuahan, maka akan diikuti dengan kehamilan. Tapi jika setelah ovulasi tidak terjadi pembuahan, akan diikuti dengan fase menstruasi atau fase peluruhan. Nah, sekarang untuk mengetahui cirinya, fase menstruasi itu dimulai dari mana, praovulasi dari mana, kita bisa pilah-pilah ya. Biasanya yang mudah diketahui adalah fase menstruasi, karena fase menstruasi langsung ketahuan nih, dengan keluarnya darah itu terjadi peluruhan, berarti itu adalah fase menstruasi yang terjadi kurang lebih 3-5 hari. Ya, pada saat fase menstruasi ini pastinya kadar hormon progesteron dan estrogen itu sangat rendah. Ya, terutama untuk estrogennya rendah itu akan mempengaruhi emosi dari wanita. Makanya kalau wanita ini sedang mengalami menstruasi, dia akan mengalami emosi. Ya. Lalu fase yang kedua tadi praovulasi itu ditandai dengan folikelnya berkembang, ya, dimana tadi kadar dari FSH itu meningkat sehingga folikel berkembang menjadi folikel de Graaff, lalu menghasilkan estrogen. Estrogen menghasilkan umpan balik negatif terhadap FSH sehingga dihasilkan LH. Ya. Lalu untuk ovulasinya itu fase ovulasi ditandai dengan peningkatan kadar LH. Ya, jadi LH yang tinggi itu menyebabkan sel telur menjadi matang lalu siap untuk dilepaskan. Itu adalah ovulasi. Nah, ovulasi ini biasanya terjadi pada hari ke-14, yaitu pada siklus menstruasi yang 28 hari kira-kira. Lalu dari fase ovulasi dilanjutkan dengan fase pasca ovulasi. Nah, pada saat fase pasca ovulasi ini tandanya adalah si LH itu tadi mempertahankan korpus luteum. Nah, korpus luteum tersebut menghasilkan progesteron dan estrogen yang tinggi. Ya, sehingga dinding rahim mengalami penebalan. Lalu itu adalah persiapan untuk menuju fase menstruasi. Oke, lalu dari fase praovulasi akan dilanjutkan lagi ke fase menstruasi. Oke, demikian penjelasan saya. Jika